Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aprila Putri Syaifa. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang sejarah peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Al-Zaki Fuad. Utsman bin Affan, perkembangan pemerintahan dan politik. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab Khalifah II sebelum meninggal tidak menunjuk atau mengangkat penggantinya. Sikap Umar ini didasari oleh pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan negara Madinah pada saat itu. Profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Ibnu Abdi Manaf Ibnu Qusay al-Quraisy lahir di Mekah pada tahun ke-5 setelah kelahiran Rasulullah. Sejak kecilnya termasyhur dengan budi pekerti yang utama dan perbuatan yang terpuji yang oleh Francisco Gabrielo dilukiskan dengan A Gentle Announcement. Beliau termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman ikut hijrah ke Abyssinia, yaitu Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah, kecuali perang Badar. Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Menyumbangkan harta sebanyak beban 1.000 ekor unta untuk keperluan perang Tabuk. Pernah menjelaskan tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah yang menelurkan perjanjian damai Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Ketika melakukan tugas ini, beliau pernah diduga dibunuh atau ditahan oleh orang-orang Quraisy yang karena kaum muslim melakukan sumpah setia. Kondisi sosial politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Seperti telah dikemukakan pada pendahuluan, Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah berdasarkan musyawarah tim formatur yang terdiri atas 6 sahabat terkemuka yang telah ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab sebelumnya. Sesudah Utsman terpilih dan menduduki tampuk kepemimpinannya, banyak langkah-langkah yang diambil sebagai realisasi tugas kekhalifahan. Menurut sejarawan, masa pemerintahan Utsman dibagi menjadi 2 periode yang sama 6 tahun pertama, 23 sampai 29 Hijriah, merupakan pemerintahan yang baik, dan 6 tahun kedua, 30 sampai 35 Hijriah, merupakan pemerintahan yang penuh kekacauan. Berbagai keberhasilan yang diraih oleh Khalifah Utsman dalam bagian pertama pemerintahannya, di antaranya penumpas pemberontakan yang mengambil kesempatan atas wafatnya Umar, juga melakukan perluasan kekuasaan daerah Islam ke Tripoli, Trabistan, Harah, Kabul, dan beberapa daerah lainnya. Perluasan daerah Islam juga dilakukan ke daerah pantai dengan mengarahkan angkatan laut yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 28 Hijriah dan dapat menaklukkan penduduk Kiprus ke bawah kekuasaan Islam. Pemberontakan pada masa
Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman dalam bidang politik pengelolaan kekayaan secara tidak adil merupakan sumber ketidakpuasan rakyat. Sehingga gerakan-gerakan protes muncul di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Gerakan protes itu mula-mula dengan cara lunak, kemudian meningkat secara tajam dan keras setelah kelihatan bahwa Utsman tidak menunjukkan adanya perubahan dalam sikap dan kebijaksanaan politik, serta tindakannya yang dipandang tidak adil. Kita lanjut ke masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan menjadi khalifah ini dalam situasi dan konflik yang cukup tajam di kalangan Islam. Ali adalah seorang yang populer dalam sejarah Islam karena prestasi dan jasa-jasa yang diukirnya selama hayatnya. Bila dikaji lebih jauh, kelebihan dan keistimewaan Ali lebih dominan berada di luar aspek politik. Kepopuleran Ali lebih menonjol dalam masalah keberanian dan kekuatan, serta keahliannya dalam memainkan pedang dan ilmu pengetahuannya. Profil Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khilab al-Quraisy. Dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Muhammad, dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Abdul Manaf. Yang menarik tentang Ali adalah ia orang yang pertama dari Bani Hashim. Karena itulah terkumpul padanya sifat-sifat mulia Bani Hashim seperti kecerdasan, kemurahan, keberanian, dan kewibawaan. Ali adalah saudara sepupu Nabi dari pamannya Abi Thalib. Ali dipungut Nabi sebagai rasa terima kasih beliau kepada pamannya Abi Thalib yang telah memelihara Nabi setelah kakeknya meninggal. Nabi mendidik dan memelihara Ali dengan penuh kasih sayang sebagaimana memelihara anaknya sendiri. Pembaiatan Ali sebagai khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, tepatnya tanggal 17 Juni 645 Masehi, 7 hari kemudian tanggal 24 Juni 645 Masehi, masyarakat Islam memproklamirkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat di Masjid Nabawi. Sebenarnya, pembaiatan Ali tidak mulus seperti pembaiatan 3 khalifah sebelumnya. Ada riak-riak kecil sahabat yang menentang diangkatnya Ali sebagai khalifah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang pada mulanya mendukung Ali, kemudian membatalkan dukungannya karena tidak terpenuhi keinginannya. Di sini terlihat adanya ketidaksepakatan penunjukan Ali sebagai pengganti Utsman bin Affan. Kita lanjut ke sejarah peradaban Islam yang kedua, yakni ditulis oleh Dr. Zubaidah MAG. Islam masa Khalifah Utsman bin Affan. Di antara Khulafaur Rasyidin adalah Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga. Yang memerintah Islam paling lama. Dibandingkan ketiga khalifah lainnya yang memerintah selama 12 tahun. Dalam pemerintahannya, sejarah mencatat telah banyak kemajuan dalam berbagai aspek yang dicapai untuk umat Islam. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy.
Nabi sangat mengaguminya karena ia adalah orang yang sederhana, soleh dan dermawan. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah, lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah dari pasangan suami istri Affan dan Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesalehannya, sehingga Rasulullah SAW sangat mengaguminya. Oleh karena itu, ia diberi kesempatan untuk menikahi 2 putri Nabi secara berurutan, yaitu setelah putri Nabi yang satu meninggal dunia. Proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya ketika beliau sakit, dibentuklah Dewan Musyawarah yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Salah seorang putra Umar, Abdullah, ditambahkan pada komisi di atas, tetapi hanya punya hak pilih dan tidak berhak dipilih. Dewan tersebut dikenal dengan sebutan hak Ahlul Hali wal Aqdi, dengan tugas pokok menentukan siapa yang layak menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam memerintah umat Islam. Sukses pemilihan khalifah ini dimaksudkan untuk menyatukan kembali kesatuan umat Islam yang pada saat itu menunjukkan adanya indikasi disintegris. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Dewan, posisinya seimbang, tidak ada yang lebih menonjol, sehingga cukup sulit untuk menetapkan salah seorang dari mereka sebagai pengganti Umar. Tidaklah heran bila dalam sidang terjadi tarik ulur pendapat yang sangat alot. Konflik dan kemelut politik Islam. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintah Islam dengan baik, sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan baik dan pesat. Namun, pada paruh terakhir masa khalifahnya muncul perasaan tak puas dan kecewa umat Islam terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut dan sangat saleh, sehingga kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah-daerah. Oleh karena itu, orang-orang menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya, Bani Umayyah, dengan jabatan tinggi dan kekayaannya. Dalam pernyataannya, menurut Mufardi, satu persatu kepemimpinan di daerah-daerah kekuasaan Islam diduduki oleh keluarga Khalifah Utsman. Adapun pejabat-pejabat yang diangkat Utsman antara lain: 1. Abdullah bin Sa'ad, saudara susuan Utsman, sebagai wali Mesir menggantikan Amru bin As. 2. Abdullah bin Amir bin Quraiz sebagai wali Basrah menggantikan Abu Mus'ab al-Asy'ari. 3. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is, saudara susuan Utsman, sebagai wali Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqas. 4. Marwan bin Hakam, yaitu keluarga Utsman, sebagai sekretaris Khalifah Utsman. Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin keempat yang dikenal sebagai orang yang alim, cerdas, dan taat beragama. Beliau juga saudara sepupu Nabi SAW, yaitu anak paman Nabi Abu Thalib yang menjadi menantu Nabi SAW, suami dari putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang ada serta mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah, inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad SAW semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Karena hasrat hendak menolong dan membalas jasa kepada pamannya, maka Ali diasuh Nabi SAW dan dididik.
permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Tidak berfungsinya konsep kekhalifahan pada masa Ali bin Abi Thalib pertama disebabkan karena pembunuhan terhadap Khalifah Utsman masih misterius. Tidak diketahui siapa pembunuhnya karena itu ada dugaan bahwa membunuh adalah kelompok Ali. Keadaan ini oleh sebagian kelompok dipolitisir untuk mempertajam pertentangan kesukuan antara Bani Hashim yaitu Ali dengan Bani Umayyah yaitu Utsman. Kedua, elit pemerintahan khususnya dari kalangan gubernur Syria tidak menginginkan Ali tampil sebagai khalifah sebab Ali yang alim dan zuhud itu sudah barang tentu tidak suka melihat gubernur yang berorientasi pada kemewahan dunia. Dengan kata lain, munculnya Ali sebagai khalifah akan merugikan kelompok elit Islam yang cinta pada kedudukan dan kekuasaan. Sedangkan rakyat kepemimpinan kualitas kepemimpinan seperti pada zaman khalifah sebelumnya. Berdasarkan skenario inilah muncul konsep pemboikotan dan penolakan terhadap Ali sebagai khalifah. Kebijaksanaan politik Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabani yang dikutip oleh Syalabi setelah Ali dibaiat menjadi khalifah, ia mengeluarkan dua kebijaksanaan politik yang sangat radikal, yaitu satu, memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. Yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-familinya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.